Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Rizkyla dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam pendidikan agama Islam yang saya buat dalam modulnya, yaitu materi mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam kelas 4 semester pertama. Itu tuh sub atau temanya yaitu menyambut usia balik. Terus materi pokoknya yaitu tanda-tanda balik. Waktunya itu yaitu 3 kali 35 menit. Nah, sehabis itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluannya yang dimana peserta didik ini tuh setelah siap menerima pembelajaran, terus guru ini tuh mengawali pembelajaran dengan berdoa. Terus yang kedua ini tuh guru menjelaskan kepada peserta didik dengan tujuan pembelajarannya, terus metode pembelajarannya, terus langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang pertama itu yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik ini tuh menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan secara benar. Terus yang kedua itu peserta didik membiasakan untuk selalu bersifat bersyukur, terus beribadah, dan bertanggung jawab. Terus tujuan yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta didik membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih sama ilmu biologi. Nah, sehabis tujuan pembelajaran, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya buat dalam modul itu yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yang dimana guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa sih itu balik, terus apa sih tanda-tanda usia balik itu. Nah, terus yang kedua itu metode diskusi yang dimana peserta didik ini membuat kelompok, terus kita mengasih materi kepada peserta didik, terus didiskusikan kepada peserta didik itu. Nah, terus yang ketiga yaitu tanya jawab yang dimana peserta didik itu menanya kepada guru ataupun peserta didik itu menanyakan kepada peserta didik yang lain tentang materi yang telah kita buat. Nah, terus habis itu model yang saya buat yaitu model cooperative learning. Cooperative learning yaitu yang saya akan jelaskan di bawah ini. Terus habis itu model yang terakhir yang saya buat yaitu dengan model tatap secara berbasis secara tatap muka, yang dimana peserta didik dan guru ini tuh melihat langsung tatap muka gitu. Nah, sehabis kegiatan pendahuluan ada yang namanya kegiatan inti. Kegiatan inti yang dilakukan yang pertama itu peserta didik ini tuh melakukan pendahuluan berdoa sebelum belajar, yaitu doanya yaitu Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, terus yang kedua ini peserta didik itu membaca dan memahami kisah tentang mimpi basah pada buku siswanya. Nah, terus yang kedua itu tuh peserta didik itu membuat kesimpulan tentang pengertian mimpi basah pada rubrik aktivitasnya. Nah, terus kegiatan yang ketiga yaitu guru dapat berinovasi agar pembelajarannya itu tuh tidak membosankan. Kayak misalnya melakukan ice breaking kepada siswanya. Terus kayak dengan ice breakingnya itu dengan kayak iringan lagu ataupun kayak tentang tanya jawab gitu, biar siswanya itu tidak bosan dalam pembelajarannya. Terus habis itu peserta didik tuh berburu cerita terkait pengalaman bermimpi basah sesuai petunjuk yang ada di dalam buku itu. Terus peserta didik itu tuh membuat kesimpulan tentang pengertian haid pada rubrik aktivitasnya. Terus habis itu peserta didik tuh berburu cerita terkait pengalaman pertama haidnya itu sesuai petunjuk yang ada di bukunya lagi. Nah, terus tuh dalam kegiatan intinya itu tuh guru ini tuh memberikan penjelasan tentang kenapa sih kita harus mencapai pembelajarannya itu. Nah, yang pertama itu tuh agar peserta didik tuh mampu mengemukakan yang tadi tanda-tanda usia balik pada kedewasaannya.
terus dapat membuat dapat membuat perbedaan antara pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, terus guru ini tuh memberikan informasi tuh kepada siswanya bahwasanya berapa umurmu. Nah, kita nanya kepada peserta didik, berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Nah, bagaimana perkembangan tubuhnya dari kelas 1 sampai kelas 4, apakah itu bertumbuh apa enggak? Nah, terus apakah masih anak-anak atau sudah besar? Nah, terus habis itu kita akan belajar tahap perkembangan usia balik yang sangat penting. Nah, karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat ini tuh pada usia balik. Nah, terus habis itu tuh guru itu menjelaskan apa sih itu balik. Nah, balik itu merupakan istilah dalam hukum Islam, yaitu yang seseorang yang menunjukkan mencapai kedewasaan. Nah, balik ini tuh berasal dari bahasa Arab, yaitu memiliki arti sampai. Maksudnya tuh telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, terus abis itu tuh kita menjelaskan lagi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu bagaimana. Kan tadi dijelaskan yang kegiatan intinya. Apa sih tanda-tanda usia balik pada ilmu fikih sama ilmu biologi? Nah, dalam ilmu fikih ini secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik ini apabila mengetahui, terus memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah untuk bagi laki-laki, sedangkan untuk usia 9 tahun ke atas itu mengalami menstruasi pada perempuan. Itu tuh tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yaitu yang pertama itu untuk perempuan yaitu mengalami haid atau menstruasi. Terus yang kedua itu tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Terus yang ketiga itu payudara itu tuh mulai tumbuh, dan yang terakhir yaitu suara nyaring. Lebih nyaring kayak dari sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya perempuan pasti kalau misalnya saat kecil tuh kan cerewet gitu ya, kayak masih ada kayak nyaring-nyaring gitu, tapi ini lebih nyaring lagi gitu. Terus kalau tanda-tanda balik menurut biologi untuk laki-laki, yang pertama itu mimpi basah. Terus yang kedua itu tumbuh jakun. Terus yang ketiga itu tuh suara itu tuh semakin berat. Kan kalau misalnya anak laki-laki kalau misalnya usia dini tuh dia tuh masih agak cempreng-cempreng gitu. Terus kalau ketika dewasa untuk usia-usia balik, dia tuh suara tuh mulai berbeda, lebih berat gitu. Terus yang terakhir yaitu tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu, kayak bulu ketiak gitu, terus jenggot, terus ataupun kumis gitu. Nah, terus habis itu ketika dia untuk perempuan ya, ketika perempuan kan haid atau menstruasi. Nah, itu tuh ada yang namanya mandi wajib, yang dimana mandi wajib ini tuh adalah menyiramkan atau menuangkan air yang itu tuh menuangkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan niat dalam hati. Itu tuh pengertian mandi wajib kayak gitu. Jadi tuh menuangkan air secara merata, terus dalam hati tuh niat kalau bisa mandi wajib untuk perempuan. Soalnya kan kalau perempuan kan habis haid gitu, terus pengen sholat tuh kita harus melakukan mandi wajib biar suci kembali. Nah, terus habis itu larangan bagi yang berhadas besar. Kayak yang perempuan tuh larangannya yaitu yang pertama itu yaitu larangannya yaitu sholat. Terus habis itu baca Al-Quran, terus puasa. Nah, semuanya itu nggak boleh dilakukan saat haid menstruasi untuk perempuan, karena itu tuh belum suci, masih kotor gitu. Nah, habis itu dalam kegiatan intinya tuh kan pasti siswa tuh pada memahami semua isi konsep tanda-tanda balik gitu semua. Nah, habis itu kan pasti guru menjelaskan tentang usia baliknya, terus tanda-tanda baliknya yang tadi dikasih tahu. Nah, terus
habis itu ada yang namanya kegiatan refleksi, yang dimana pada akhir pelajaran ini tuh guru dapat memandu peserta didik untuk melakukan aktivitas refleksi agar peserta didik ini dapat mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, maksudnya ini tuh di sini peserta didik di sini tuh guru tuh menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diajarkannya agar peserta didik ini tuh memahami tentang materinya ini. Nah, tadi kan kegiatan intinya kan mereka membaca, memahami tentang tanda-tanda balik, terus usia berapa. Nah, kan guru kan pasti terangin lagi. Nah, habis itu tuh peserta didik itu bertanya tentang pertanyaan kayak kepada guru gitu. Kan tadi kan pertanyaannya yaitu apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Itu pertanyaan untuk peserta didik. Habis kegiatan inti memahaminya, terus kita guru mempertanyakan kepada peserta didik. Nah, terus habis itu mereka peserta didik ini tuh melakukan diskusi yang dimana secara berkelompok ini mereka membahas pertanyaan yang tadi telah guru kasih. Terus peserta didik itu mendiskusikan. Terus habis diskusikan, peserta didik ini tuh melakukan presentasi ya, mungkin menjelaskan di depan semua peserta didik agar tuh mereka hasil diskusinya itu disampaikan kepada peserta didik lain. Nah, terus habis itu habis pertanyaan yang tadi dijelaskan oleh guru, adanya assessment atau penilaian. Nah, penilaiannya ini yang dimana seorang guru ini tuh memberikan kayak penilaiannya itu tentang sikap spiritualnya, terus penilaian diagnostiknya, terus penilaian kerjasamanya gitu, keterampilan, terus aktivitas belajarnya gitu. Kayak yang tadi dibuat kayak nilainya, yang dimana nilai penilaian yang pertama itu nilai sikap spiritual. Kayak guru tuh menilai tentang indikatornya, yaitu kayak aku memahami tanda-tanda balik salah satu perkara penting karena kewajiban syariat yang dikaitkan dengan yang itu selalu benar, jarang atau benar atau nggak pernah sama sekali. Itu tuh guru melakukan penilaiannya. Nah, penilaiannya itu tuh kayak guru mengkasih soal kayak uraian, terus soal esai. Nah, dalam penilaiannya tersebut tuh guru tuh melihat apakah ini siswanya benar atau enggak, melakukannya apa enggak itu. Terus teknik penilaian yang kedua yang dimana dia tuh melihat temannya itu melakukan memahami enggak tanda-tanda balik itu, salah satunya yang kayak perkara pentingnya karena kewajiban syariat yang dikaitkannya. Nah, terus habis itu sikap sosial yang dimana tadi kayak temennya juga itu tuh temanku menunjukkan sikap menjadi pribadi yang pandai bersyukur enggak, terus rajin beribadah enggak, tanggung jawab enggak. Nah, kalau misalnya iya tuh dibeli checklist gitu, kalau itu melakukannya sangat baik, terus ataupun jarang-jarang ataupun enggak pernah gitu. Nah, terus abis itu yang tadi dibilang ada yang namanya tuh pertanyaan uraian sama pertanyaan esai. Itu tuh dimana di seorang guru ini tuh memberikan soal kepada siswanya. Apakah benar
dia melakukan itu apa enggak. Nah, terus kegiatan penutupnya ini yang dimana guru bersama siswa itu menutup kegiatannya dengan doa dan salam. Terus yang kedua yaitu menyimpulkan pembelajaran bahwa dengan meminta siswa untuk mengungkapkan kayak yang tadi dibilang guru tuh memberikan pada siswa peserta didik untuk memberikan penyimpulan tentang materi yang telah diajarkannya itu bagaimana. Nah, terus abis penutup ada yang namanya ada yang namanya perbaikan atau pengayaan, dimana perbaikan ini tuh kesempatan perbaikan kayak kalau misalnya nilainya peserta didik itu kurang, maka adanya perbaikan kayak dia mungkin remedial kayak mungkin mengulang kembali tentang soal-soal yang tadi diberikan oleh guru. Terus habis itu pengayaan ya dimana kalau misalnya kurang bagus dalam penilaian ataupun seorang siswa belum cukup dengan nilainya, maka bisa mengulang kembali soal-soal yang telah diberikan kepada guru tadi. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Jika salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.